Halo, gua Rispo dan ini monolog gue. Pertama-tama kita ucapkan dulu rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Esa. Berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berada di sini dalam rangka duduk ya sini. Ya, berhubung ini adalah channel Stand Up Indo, yang mana Stand Up Indo adalah wadah atau pucuk pimpinan dari komunitas stand up seluruh Indonesia. Gue mau cerita sedikit ya pengalaman gue stand up itu. Gue awal stand up itu tahun 2012. Hari Selasa pertama di tahun 2012, bulan Januari. Itu tanggal berapa ya? Pokoknya masih habis tahun baruan lah. Gue diajak sama Iam buat open mic di Stand Up Indo Depok. Nah, pertama kali gue stand up open mic waktu itu adalah ini. Sangat tidak ada yang mendengarkan. Tidak lucu. Ya, jangankan lucu. Tipis-tipis pun tidak. Gitu. Jadi, tapi dari situ gue merasakan bahwa, wah gue suka nih sama kesenian ini. Gitu. Jadinya gue sampai sekarang stand up terus gitu. Tidak lama gue open mic, sekitar berapa 6 bulanan gitu, ada audisi Suci 3. Gua ikut audisi dan lolos bareng adek gua, Viko. Waktu itu gua masih kuliah tuh. Begitu lolos audisi, gua memutuskan berhenti kuliah. Karena gua udah ngerasa masuk TV nih. Pasti kaya. Patokan gua Raffi Ahmad. Kompetisi berjalan, minggu kedua tereliminasi. Dari situ tahun 2012 sampai tahun 2014 nganggur. Karena nganggur akhirnya gue memutuskan buat daftar kuliah lagi. Daripada nggak ngapa-ngapain, kerja juga enggak. Ternyata masuk TV nggak langsung kaya. Raffi Ahmad tuh bohong kayaknya. Kayaknya emang cuma dia doang gitu. Wah, dulu tuh orang awam gue, image-nya masuk TV sukses gitu. Makanya gue berhenti kuliah lah gue. Gue udah ke showroom mobil gitu kan, mau beli mobil tadi. Ini ada Avanza, oh nggak mau, gue artis loh gitu. Yang mahal lah gitu kan. Nah, mau sekarang belinya, enggak, bentar lagi nih udah masuk TV kata gue. Ternyata tereliminasi dan tidak ada hasil apa-apa. Kira gue kuliah lagi di Jogja tuh tahun 2014. Kuliah lagi gue tahun 2014. Karena kan nganggur gitu ya, hidup nggak bisa gini-gini aja nih. Udahlah gue kuliah di luar kota lah, dengan harapan bakal sarjana gitu ya kan. Oh serius tuh gue, serius banget kuliah. Berangkat pagi, pulang kampung ya. Berangkat pagi, pulang ya sesuai anak kuliah pada umumnya lah. Gue ngekos bareng Hibzi. Tapi sambil kuliah gue sambil open mic juga di Jogja gitu. Terus lama-lama mulai menemukan jati diri gue sebagai stand up komedian. Gitu, gue akhirnya mulai tahu persona gue. Ternyata gue harus absurd gitu ya kan. Dan orang banyak yang seneng kalau gue absurd tuh. Alhamdulillah diterima orang gitu stand up. Gue tampil di stand up gunung, tampil di stand up hutan waktu itu, ya pecah lah gitu, beritanya sampai kemana-mana gitu ya kan. Wah, Rispo lucu gitu. Tadinya mah nggak ada tuh yang bilang Rispo lucu, tapi itulah proses gitu ya kan. Dan gue terus nyoba terus, nggak mau berhenti gitu. Di Jogja gue sambil kuliah, sambil stand up. Lagi enak-enak kuliah, Ernest Prakasa nawarin main film. Waktu itu filmnya susah sinyal, gue jadi wartawan. Dan itu lucu gitu scene-nya, pecah gitu. Scene itu pecah, dan gue jadi banyak tuh tawaran main film tuh. Lagi enak-enak kuliah, job banyak gitu ya kan. Waduh, gimana nih kuliah gue? Guanya di Jakarta kan, syuting-syuting gitu. Terus gara-gara susah sinyal, film gue tuh lumayan tuh. Sampai tahu-tahu udah tahun 2018. Dan akhirnya gue memutuskan nikah di tahun 2018. Stand up-nya, kuliahnya jadi nggak lanjut lagi gitu. Udahlah gue nikah gitu ya kan, sekarang punya anak. Dan alhamdulillah gara-gara stand up gue bisa ngidupin keluarga sampai sekarang gitu. Gue tuh, apa lagi ya ngomongin susah juga ya.
Nah sekarang tuh udah lumayan tuh gara-gara susah sinyal itu tuh sampai gua nikah lumayan. Dan bener ya kata orang, rezeki orang mau nikah tuh ada aja gitu. Ini udah gue sering ceritain di mana-mana nih, cuman ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Waktu gua memutuskan nikah, uang gua cuma 1.500.000. 1,5 juta lu mau nikah. Gara-gara cewek gua kalau kita nggak nikah, kalau kamu nggak berani nikah, udah kita putus aja. Ya udah kalau nikah doang mah berani lah gua. Ya udah bilang ke bapak aku gitu, gua bilang, Pak, saya mau nikah nih sama anak bapak. Ya nikah lah. Tapi duit saya cuma 1,5 juta. Waduh. Terus tahu nggak mertua gue bilang apa? Saya nggak peduli kerjaan kamu apa, uang kamu berapa, kamu ada niat baik sama anak saya aja itu udah lebih dari cukup. Wes, wah mantep nih kata gue, lumayan nih. KUA 700.000 kan masih sisa. KUA doang nih, iya. KUA doang nih, lumayan nih, sisa 800 bisa buat macem-macem lah. Gue pulang tuh udah. Karena putusin, ya udahlah kamu atur waktunya gitu. Kalau cuma bisa KUA gitu. Gue pulang nih. Rumah cewek gue tuh di Tangerang, gue balik ke Depok. Baru sampai BSD, HP gue bunyi tuh. Ada tawaran film. Syuting di Ambon, 50 juta. Anjir kata gue, bener ya. Orang mau nikah ada aja rezekinya ya kan. Dari situ gue syuting tuh dapat 50 juta. Tadinya niatnya cuma mau di KUA doang, terus ada tambahan tuh kan 50 juta. Habis syuting itu ada lagi tuh. Wah, sampai kekumpul akhirnya gue nikah di gedung habis 250 juta. Bener kata gue nih. Orang kalau nikah ada aja rezekinya ya kan. Habis nikah baru nggak ada. Habis buat ngurusin catering, perut-perut orang yang datang. Mana komik yang datang, ada yang cuma 15.000. Nah dari situ, 3 bulan gua nikah, itu emang biasa aja gitu ya kan. Kehidupan gua tuh, waduh biasa. Bahkan duit sampai sisa tinggal 2 juta gitu pernah tuh. Posisi istri udah hamil gitu ya. Wah anjir nih, cuman gue selalu percaya ya, rezeki nikah kan ada, rezeki anak juga pasti ada nih. Gue nikah, bener aja ya kan, situ ada tuh 1 juta 2 juta Pak. 1 juta 2 juta. Terus akhirnya gue gimana nih, ini mau lahiran nih, kerjaan belum stabil gitu, kadang ada kadang enggak nih, anak kan di mindset gue butuh biaya banyak. Akhirnya gue bikin tour. Nama turnya Dewa Komedi Indonesia, itu tujuannya emang buat lahiran tuh duitnya tuh. Namanya juga Dewa Komedi gitu kan, pede banget gua tuh. Karena biar menarik aja gitu, wah nih emang apa sih gitu ya kan. Ternyata, wah nggak lucu gitu. Nggak. Nah, tour gua 10 kota. Tapi alhamdulillah tuh rame aja penontonnya tuh. Rame aja penontonnya, Solo, sampai gua ada lah kekumpul sekitar 50 jutaan lah. Nah, itu yang gua siapin buat lahiran gitu ya kan. Nah, alhamdulillah nih kerja keras buat anak nih kan, tour kemana-mana, stand up. Apalagi gua kan stand upnya anjir mandi gitu di panggung, sikat gigi pakai balsem gua. Iya, kayaknya satu-satunya stand up komedian yang set di panggungnya adalah kamar mandi. Begitu di Jakarta di panggung gua ada kamar mandi tuh. Pas selesai tiket sold out, pas dihitung-hitung rugi 3 juta. Gara-gara kamar mandi mahal banget. Nyuruh orang bikin kamar mandi. Dah tuh, udah gue bisa nikah, gue bisa lahiran nih, aman lah gue. Set, pada saat tiba waktunya lahiran, malah nggak bayar BPJS ternyata. Ngapain gue, susah-susah gitu ya. Emang nih, government is the best. Nah, tapi dari situ nih gue punya anak 1, mulai banyak tuh gue film jalan, stand up sering gitu ya kan. Apa banyak aja lah, ada aja yang undang-undang gitu kan. Rezeki anak tuh emang bener, gue percaya gitu. Setahun berselang kan setelah punya anak gue umur 10 bulan, istri gue nih nggak dapet. Waduh, kenapa nih kok nggak dapet dites, hamil lagi. Padahal gue ngeluarin di luar loh. Di luar rumah. Di tempat itu lah. Kenapa bisa hamil ya?
Padahal bayar 800. Enggak. Jadi selama 11 bulan itu anak pertama gue tuh kan aman-aman aja ya, tiba-tiba kok ada hamilnya nih gue. Aduh, anak gue masih kecil gimana ya. Cuman ya udahlah, itu rezeki. Nah, sekarang anak gue yang pertama itu umurnya udah 2 tahun, yang kedua tuh udah 3 bulan. Nah, anak kedua juga nih bawa rezeki banget nih. Lu kalau mungkin denger orang kerja, beli rumah, bikin rumah udah biasa. Kerja keras, gue lagi nabung pengen punya rumah, dikasih sama orang. Bayangin, bukan cuma gue yang dikasih. Rigen, Hibzi, sama Ebel dikasih rumah lu. Gara-gara anaknya ngefans. Anaknya ngefans, pengen minta foto, habis foto gue dikasih rumah. Anjir. Ini orang pesugihan. Orang baik banget gitu ya kan. Wah, anjir. Jadi gue udah pengen banget punya rumah gitu ya kan. Akhirnya malah ada yang ngasih. Enak bro. Itu gara-gara stand up tuh. Kalau nggak gara-gara stand up, gue nggak bikin apa-apa, nggak berkarya apa-apa. Mungkin anak dia nggak ngefans. Cuman yang gue sayangkan, anak dia baru umur 8 tahun. Ngefansnya udah sama gue. Mau jadi apa gedenya? Bapak lu sih kaya, tapi tontonan lu aneh. Agak hati-hati juga lah lu ya. Agak hati-hati lah lu. Aduh. Terus apa ya? Banyak lah sekarang nih ya. Dulu tuh gue kalau ingat awal-awal 2012 stand up mau jajan di kafe aja. Waduh, mikir-mikir gitu, yang penting open mic gitu ya kan. Ada es teh gini, kira-kira nggak ada orang, gue minum juga gitu kalau aus gitu. Kadang kalau kepepet aus nggak ada minuman sisa, ke depan nyari warung beli aqua gelas 1000, karena susah banget dulu awal stand up tuh. Ya emang belum kerja juga, posisinya masih mahasiswa, duit dari mana ya kan. Sekarang gua kalau open mic udah nggak pernah. Gara-gara pandemi kan, lagi pandemi. Pengen gua sebenarnya, udah gua kangen banget tuh mau open mic gitu. Open mic gitu, nggak aus juga gue pesen minum gitu. Bisa nih sekarang nih. Open mic-nya malah nggak ada ya kan. ST gitu ya kan, nggak aus juga gue pesen aja selusin. Biar balas dendam, dulu susah banget minum, sekarang tapi belum aktif lagi ya kan karena pandemi. Mudah-mudahan cepet beres lah. Virus-virus hoax ini. Nggak, bercanda ini bener. Nggak mungkin bro, ini virus beneran ada, udah banyak yang kena. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, ini perintah Pak Jokowi. Mantap Jokowi. Muldoko apa kabarnya? Gak usah ngomongin Muldoko. Jangan ngomongin Pak Muldoko lah. Ngeri bro. ntar stand up Indo tuh terbagi 2 lagi. Apalagi ya yang mau gue ceritain ya di stand up itu sama, iya, gara-gara stand up gue ada yang ngasih rumah gitu ya kan. Sama ini gue kemana-mana naik mobil sekarang. Waduh, baru lagi mobil gue tuh, cash lagi. Ngeri nggak lu? Dikasih tuh sama Pak Haji yang ngasih rumah. Lucu banget tuh cerita. Gue tuh pengen beli mobil ya. Mobil gue tuh mobil kecil, sedan tadinya. Cuman anak gue udah 2 kan. Gue tuh butuh mobil gede nih, gimana caranya gitu ya. Masa gue mau beli mobil gue 2 itu, akhirnya Baleno gue jual ke adek gue, ke Viko. Nah, gue mau beli mobil lagi nih, duitnya kurang. Gue lagi ngobrol nih ya kan sama bini gua gitu kan, nih gimana nih kita mau beli mobil nih karena udah nggak cukup lah uang mobil kita nih. Anak gua tuh kan lari-larian gitu ya kan, udah beli mobil gede aja gitu. Terus gua mikir kalau kredit lagi jadi 2 cicilan gua. Akhirnya Baleno gua lepas ke adek gua beli lagi tuh, dan gua bebas cicilan, tau nggak? Gara-gara keso deh. Anjir gimana? Bingung nih gue nih. Ngomong apa ya? Gue tuh anjir nih harus ada isinya apa enggak sih nih di konten ini nih. Gue nonton Aci gitu pengalamannya.
waduh kadang pernah miskin banget gitu ya kan, bapaknya nikah lagi gitu. Gue mah enggak, bapak gue enggak, bukan cuma bapak gue, malah emak gue juga gitu. Jadinya kalau Aci kan bapaknya, ibunya meninggal, sekarang nikah lagi. Kalau bapak gue dari emak gue belum meninggal udah nikah lagi. Jadi ya gitu aja lah. Sekian dan itu monolog gue.